Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Pertama dengan NIM 211330040 kelas KPI 4B. Baik, di sini saya akan membuat tugas learning jurnal mingguan yang sudah diberikan oleh dosen kita yaitu Bapak Adi Kusuma terkait kegiatan mingguan yang sudah kita lalui bersama-sama di kelas. Jadi materi minggu kali ini terkait tentang mengoptimalkan berita, seni menata rubrik, judul, lead, dan juga diksi. Baik, yang pertama ada pengertian fungsi, jenis-jenis, dan juga contoh rubrik dalam dunia jurnalisme atau dalam dunia jurnalistik. Pengertian rubrik sendiri dalam dunia jurnalis, rubrik merupakan bagian kolom tetap dalam media massa yang juga fungsinya digunakan untuk mengelompokkan isi berita ataupun artikel berdasarkan topik tertentu. Istilah rubrik berasal dari bahasa Latin yaitu rubrika yang berarti tulisan berwarna merah atau judul bagian dalam naskah. Dalam konteks modern, rubrik merujuk pada bagian media yang memiliki tema kategori khusus seperti rubrik nasional, internasional, ekonomi, politik, hiburan, dan juga yang lainnya. Rubrik diibaratkan sebagai pengelompokan sistematis dari konten media agar lebih terorganisir dan juga mudah diakses oleh pembaca. Selanjutnya, dalam fungsi rubrik sendiri dalam dunia jurnalistik, rubrik dalam media massa bukan sekedar pengelompokan isi berita, melainkan memiliki fungsi strategis yang juga mendukung sistem kerja jurnalistik dan juga kepentingan pembaca. Menurut para ahli dan juga referensinya, fungsi rubrik dapat dirinci sebagai berikut, yaitu yang pertama ada fungsinya sebagai pengelompokan isi berita. Artinya, rubrik berfungsi mengelompokkan informasi berdasarkan kategori atau topik tertentu seperti politik, ekonomi, hukum, dan juga olahraga. Rubrik ini penting agar informasi yang disajikan tidak membingungkan dan memudah pembaca dalam menavigasi berita. Selanjutnya yang kedua fungsinya sebagai paduan pembaca. Rubrik memudahkan pembaca dalam mencari dan memilih berita ataupun artikel sesuai dengan kebutuhan atau minat mereka. Rubrik adalah penanda informasi yang membantu pembaca menyelesaikan konten secara cepat dan juga efisien. Selanjutnya, fungsinya selanjutnya ada sebagai identitas media. Rubrik tertentu bisa menjadi ciri khas atau branding bagi suatu media massa. Contohnya rubrik esai di Kompas atau tajuk rencana di Republika. Selanjutnya, fungsi yang keempat sebagai alat manajemen redaksi. Dalam sisi internal, rubrik mempermudah manajemen kerja redaksi. Tugas wawancara dapat dibagi berdasarkan rubrik seperti reporter kriminal, wawancara politik, ataupun jurnalis olahraga. Selanjutnya yang terakhir fungsinya sebagai instrumen edukasi. Rubrik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi pembaca. Rubrik opini, kolom, atau resensi buku. Misalnya dapat memperluas wawasan pembaca. Media dengan rubrik edukatif dapat meningkatkan literasi minat baca di dalam masyarakat. Selanjutnya di sini ada cara penulisan berita. Yang pertama ada analisis unsur judul berita. Judul berita merupakan elemen penting krusial dalam sebuah artikel karena berperan sebagai gerbang informasi bagi pembaca. Fungsinya tidak hanya merangkum isi berita, tetapi juga menarik perhatian, memengaruhi minat baca, dan juga bahkan membentuk persepsi awal. Sebuah judul yang efektif harus mampu menjawab 5W+1H secara singkat, namun tetap berpengaruh atau tetap mengunggah rasa ingin tahu. Contoh judulnya seperti pemerintah naikkan harga BBM mulai besok. Dampaknya bagi inflasi dari gambar tersebut secara langsung menyampaikan subjek BBM, waktunya besok, dan juga konteksnya inflasi.
Konteks di atas juga dapat kita jadikan sebagai dasar untuk membedakan apakah suatu peristiwa tersebut adalah berita ataupun cuma sekedar informasi. Selanjutnya yang kedua ada konsep berita. Berita tidak hanya memiliki definisi, para ahli dan juga pakar memiliki catatan mengenai konsepsi suatu berita. Catatan-catatan konsepsi berita ini banyak sekali bisa kita temukan. Konsep-konsep ini yang dapat kita gunakan sebagai acuan diantaranya sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada berita sebagai laporan tercepat. Waktu terjadinya peristiwa dan juga waktu pelaporan berita menjadi faktor penting dalam konsepsi ini. Selanjutnya yang kedua ada berita sebagai rekaman. Sebuah peristiwa terekam hingga kapanpun ketika sudah ditulis menjadi berita. Berita-berita yang dicetak dalam koran, majalah, tabloid menjadi sebuah dokumentasi atas suatu peristiwa yang kemudian dapat kita baca. Selanjutnya yang kedua, berita sebagai fakta objektif. Berita harus disajikan dengan memperlihatkan unsur keberimbangan. Unsur ini yang akan menempatkan suatu berita tersebut. Selanjutnya, berita sebagai interpretasi. Seorang reporter menjelaskan bahwa yang kompleks dan juga rumit agar pembaca dapat mengerti peristiwa yang terjadi. Penjelasan mengenai fakta-fakta penyebab terjadinya suatu peristiwa, dampaknya, situasinya, kronologinya, atau hal-hal yang lain yang melatar belakangi suatu peristiwa atau suatu kejadian. Selanjutnya, berita sebagai minat insani. Manusia memiliki peranan yang memunculkan rasa iba, terharu, gembira, prihatin, dan juga simpati. Suatu berita terkadang diambil bukan karena berdasarkan nilai, tetapi dalam peristiwa tersebut, melainkan karena peristiwa yang terjadi benar-benar menyentuh hati manusia tersebut. Selanjutnya, analisis contoh judul berita. Judul berita merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah artikel berita. Kehadirannya juga harus dapat menarik perhatian pembaca dan juga memberikan gambaran tentang isi suatu berita. Dalam menganalisis judul berita, perlu diperhatikan beberapa aspek seperti kejelasan, keakuratan, dan juga kemampuan menarik perhatian. Ini dianggap penting karena berita tersebut fungsinya untuk usaha untuk memberikan kepuasan akan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, cara membuat judul berita yang juga sangat efektif. Membuat judul berita adalah sebuah seni tersendiri. Secara anatomi sebuah berita terdiri dari beberapa bagian besar, yakni judul dan isi berita. Tubuh berita atau yang sering disebut dengan body text kelihatannya sepele. Sebuah judul hanya terdiri dari sebaris kata atau sebaris kalimat, tapi kenyataannya membuat judul yang baik itu bisa sulit dan mudah. Untuk membuat judul yang baik, maka pertama kali kita perlu dipahami mengenai tujuan dan fungsi tersebut. Selanjutnya ada definisi, kriteria, dan juga tujuan pembuatan lead dalam suatu berita. Yang pertama, definisi lead. Lead adalah paragraf pertama dalam berita yang posisinya berada di bawah judul berita. Penulisan lead berita atau teras berita merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan suatu berita. Lead berita yang menarik minat khalayak untuk terus membaca berita, seperti yang diungkapkan Darsono dan Muhaimin, dilihat dari upayanya wartawan menarik minat pembaca. Selanjutnya yang kedua, kriteria penting dalam menyusun lead. Dalam dunia jurnalistik, lead atau teras berita adalah bagian paling awal dari sebuah berita yang juga fungsinya untuk menarik perhatian pembaca sekaligus memberikan gambaran awal tentang isi berita. Oleh karena itu, menulis lead tidak bisa sembarangan. Ada beberapa kriteria penting yang harus kita perhatikan dalam penulisan lead. Itu yang pertama ada lead harus sesuai dengan judul berita. Selanjutnya yang kedua ada langsung ke inti informasi. Selanjutnya mengandung unsur 5W+1H, membujuk pembaca untuk melanjutkan membaca.
Selanjutnya menggunakan kalimat yang pendek dan juga padat. Selanjutnya yang terakhir ada gunakan kalimat yang aktif. Selanjutnya ada pengertian diksi. Diksi dalam konteks jurnalistik merujuk pada pemilihan kata atau frasa yang digunakan oleh seorang jurnalis untuk menyampaikan suatu informasi kepada publik secara jelas, akurat, padat, dan juga menarik. Pilihan kata yang digunakan tidak boleh asal, karena akan sangat memengaruhi cara audiens menangkap makna dari suatu berita tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan juga selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Artinya, diksi tidak sekedar soal pemilihan kata yang benar secara tata bahasa, tetapi juga mencakup aspek keefektifan dan dampak emosional yang ingin ditimbulkan pada pembaca. Mungkin sekian video materi mingguan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.